Feeds isinya endorse semua. Kemarin selebgram ini bilang kosmetik A paling bagus, besoknya bilang brand B yang paling juara. Capek deh. Mana yang beneran jujur coba? Kalian merasa lelah dengan rekomendasi berbayar dari selebritas terkenal? Tenang, kalian nggak sendirian. Di era digital saat ini, konsumen, khususnya Gen Z, sedang mengalami apa yang disebut dengan endorsement fatigue atau kejenuhan iklan. Perilaku belanja kita berubah drastis. Konsumen tidak lagi mencari siapa yang paling terkenal, melainkan siapa yang paling terpercaya. Fenomena inilah yang memicu bangkitnya generasi micro community. Dengan teori perilaku konsumen, mengapa ruang obrolan digital yang kecil seperti cerpen Discord, Threads, atau Instagram channel bisa mengalahkan pengaruh jutaan pengikut selebritas papan atas? Artis dengan jutaan followers kini dipandang sebagai aspirational group. Mereka dikagumi tapi terasa derajat. Sedangkan mikro atau non-influencer di komunitas digital kecil bertindak sebagai reference group. Mereka dianggap setara layaknya teman dekat yang satu hobi. Nah, kalau ulasan dari teman-teman di komunitas digital ini kan udah jujur, karena mereka beli pakai uang sendiri dan dipakai harian. Gak ada settingan iklan, langsung klik link pembelian, percaya. Teori ketiga yang bekerja di sini adalah interaksi parasosial. Fitur eksklusif seperti broadcast channel memberi ilusi kedekatan personal. Konsumen merasa mendapatkan pesan pribadi langsung dari sang kreator. Dari kedekatan inilah yang melahirkan rasa memiliki kelompok dan mempercepat keputusan pembelian. Melihat penggeseran kritis pada psikologis konsumen Gen Z ini, solusi pemasaran strategi apa yang harus diambil oleh para pelaku bisnis lokal agar tetap bisa bersaing? Apa ia ngebuang seluruh budget demi menjangkau orang secara acak itu masih relevan dan cerdas di zaman now? Coba lirik pendekatan nano-influencer yang mainnya di komunitas mikro. Wah, ini jauh lebih tajam dan akurat. Daripada kalian nembak asal-asalan pakai satu meriam mahal, mending pakai ratusan anak panah spesifik yang langsung nancep ke audiens yang dari awal emang udah tertarik sama niche kalian kan? Nah, logika tadi ngebawa kita ke strategi inti yang pertama, hyper niche marketing. Ini bukan cuma soal sekedar potong budget ya, ini tentang gimana kita merealokasikan budget itu dengan super cerdas. Solusinya adalah memecah anggaran raksasa yang tadinya cuma buat bayar satu mega selebriti, terus kita sebar ke sebuah jaringan yang isinya banyak nano-influencer. Mereka inilah yang benar-benar hidup dan nongkrong tiap hari di komunitas mikro yang spesifik banget. Jadi investasinya benar-benar diletakkan tepat di urat nadi komunitas yang relevan sama brand kalian, bukan sekedar di awang-awang. Terus, kenapa pergeseran ini tuh direkomendasiin banget? Kalau kita ngomongin perbandingan angka ROI atau tingkat interaksi, jawabannya benar-benar terpampang nyata. Promosi massal itu, wah, ketinggalan jauh banget di belakang kalau dibandingin sama pendekatan komunitas mikro. Kenapa bisa beda jauh gitu? Sederhana sih, nano-influencer itu punya audiens dengan engagement rate yang jauh lebih murni dan tinggi. Pengikut mereka mungkin cuma sedikit, tapi mereka benar-benar solid dan percaya banget sama apa yang direkomendasiin. Artinya, tiap rupiah yang kalian keluarin di sini, dampaknya benar-benar kerasa dan ngasih untung yang jauh lebih konkret. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas siapa yang sebaiknya jadi corong brand kalian, sekarang kita beralih ke paradigma kedua yang gak kalah pentingnya. Di mana obrolan itu harusnya terjadi? Nah, ini dia esensi dari community-led growth. Ini tuh transisi total dari gaya jualan satu arah yang kaku banget menuju ke pembentukan ruang privat brand yang super interaktif. Di era sekarang, brand gak bisa lagi cuma berdiri di atas panggung dan teriak-teriak nawarin barang ke konsumen. Brand harus turun tangan, bikin ruang nongkrong yang asyik, dan ngajak audiens masuk ke rumah eksklusif yang dikelola sendiri oleh brand itu. Biru strategi yang kita analisis, pesannya tuh bener-bener gamblang banget. Stop cuma jualan satu arah. Ini bisa dibilang warning keras buat bisnis-bisnis yang masih nekat pakai cara lama. Panduannya jelas ngarahin kita buat ngebangun ruang privat kita sendiri. Bayangin deh, ini bener-bener ngubah dinamika hubungan kalian sama pelanggan. Dari yang awalnya cuma sekedar transaksi,
aku jual, kamu beli, berubah total jadi kita hidup dan seru-seruan bareng di komunitas yang sama. Ini tuh bener-bener langkah evolusi yang krusial banget buat mertahanin pasar jangka panjang. Dan semua taktik tadi ngebawa kita ke satu filosofi utama yang paling menohok. Ikat konsumen melalui rasa kebersamaan. Dalam banget kan? Menciptakan rasa kebersamaan yang otentik itu bener-bener senjata rahasia paling mematikan buat ngebangun loyalitas pelanggan zaman sekarang. Begitu audiens ngerasa mereka itu bagian dari suatu kelompok atau bahkan ngerasa jadi keluarga di dalam server brand kalian, ikatan mereka tuh bakal melampaui sekedar transaksi jual beli. Mereka bukan lagi sekedar pembeli biasa. Mereka bakal berevolusi jadi barisan pembela dan pendukung garis keras brand kalian di luar sana. Ingat, masa depan bisnis itu nggak lagi ditentukan oleh seberapa kencang sebuah brand berteriak, tapi seberapa erat mereka ngerangkul komunitasnya.